Laboratorium Kelompok 4. Dosen pengampu Bapak Yayan Carlian SPD MPD, yang beranggotakan Ulia Sofa Aulia, Salma Irawati, Sarah Jahra Nur Sukmawati, Salma Yanwati Ramlan, Sofia Fauzia Ajhar, Samaina Azkar Nafila, dan Siti Sahara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukannya kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains seperti kimia, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Laboratorium juga merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Menurut Nuryani, laboratorium adalah suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan, serta laboratorium juga sering diartikan sebagai ruang atau tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap, yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Saya akan menyebutkan fungsi laboratorium. Simak baik-baik ya. Yang pertama, dapat menjadi sumber belajar bagi para peserta didik untuk mampu mengerti dan memahami seluruh ilmu pengetahuan. Yang kedua, dapat memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktek. Yang ketiga, menjadi penyeimbang antara praktek dengan teori. Yang keempat, meningkatkan berbagai aktivitas yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses. Adapun fungsi lain ruang laboratorium adalah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Selanjutnya, sebagai tempat bagi siswa untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta pengembangan sikap ilmiah. Nah, yang terakhir, sebagai tempat siswa berlatih menerapkan keterampilan proses sesuai dengan tuntutan pembelajaran biologi yang mengutamakan proses selain produk. Untuk jenis-jenis laboratorium itu ada 5. Yang pertama, laboratorium ilmiah untuk penelitian ilmiah. Yang kedua, ada laboratorium fisika untuk analisis fisika atau eksperimen fisika. Yang ketiga, ada laboratorium komputer, sebuah ruangan yang berisikan komputer dengan jaringan internet. Yang keempat, ada laboratorium medis untuk menganalisis spesimen tubuh. Dan yang kelima, ada laboratorium metalografi untuk pemeriksaan metalografi. Yang berikutnya terdapat standar laboratorium yang baik. Yang pertama ada desain laboratorium. Pada umumnya, bentuk, ukuran, dan tata ruang suatu laboratorium didesain sedemikian rupa sehingga pemakai laboratorium mudah melakukan aktivitasnya. Sebuah laboratorium dengan ukuran lantai seluas 100 meter persegi dapat digunakan oleh sekitar 40 orang siswa dengan rasio 2,5 meter persegi setiap siswanya. Sedangkan untuk keperluan praktikum mahasiswa membutuhkan ukuran yang lebih luas lagi, misalnya 3-4 meter persegi untuk setiap mahasiswa. Yang selanjutnya ada peranan laboratorium dalam pembelajaran.
telah dibicarakan di muka bahwa laboratorium memiliki peran sebagai tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Fungsi lain dari laboratorium adalah sebagai tempat display atau pameran. Contohnya, kita dapat menyaksikan adanya sejumlah spesimen hewan atau tumbuhan yang sengaja dipampang untuk pembelajaran. Kadang-kadang di dalam laboratorium juga dikoleksi sejumlah spesies langka atau bahkan yang sudah punah, baik yang mikroskopis maupun yang makroskopis. Dalam hal ini, laboratorium ternyata dapat berperan sebagai museum kecil. Selain itu, masih banyak lagi peranan laboratorium sebagai perpustakaan IPA atau sumber-sumber IPA. Yang ketiga, ada fasilitas laboratorium. Laboratorium yang baik harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memudahkan pemakai laboratorium dalam melakukan aktivitasnya. Fasilitas tersebut ada yang berupa fasilitas umum dan ada yang berupa fasilitas khusus. Fasilitas umum merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua pemakai laboratorium, contohnya penerangan, ventilasi, air, bak cuci, aliran listrik, dan gas. Fasilitas khusus berupa peralatan dan mebel air, contohnya siswa atau mahasiswa, meja guru atau dosen, kursi, papan tulis, lemari alat, lemari bahan, dan ruang timbang, lemari asam, perlengkapan P3K, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada personal. Agar kesinambungan daya guna laboratorium dapat dipertahankan, laboratorium perlu dikelola secara baik. Salah satu bagian dari pengelola lab ini adalah staf atau personal laboratorium. Staf atau personal laboratorium mempunyai tanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi laboratorium termasuk fasilitas, alat-alat, dan bahan-bahan praktikum. Yang selanjutnya ada anggaran. Kelancaran kegiatan laboratorium dan kesinambungan fungsionalisasi laboratorium sangat tergantung kepada anggaran yang memadai. Pengertian anggaran di sini adalah suatu proses yang meliputi perencanaan sistematik untuk suatu kegiatan yang menghemat uang. Untuk laboratorium sains, anggaran harus sudah disiapkan 2 atau 3 bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai, sehingga cukup waktu untuk pertimbangan, pembatalan, dan finalisasi pesanan-pesanan dan pengadaan alat. Urutan anggaran untuk laboratorium sains yang dianjurkan sebenarnya tidak ada tata cara yang standar disebabkan variasinya administrasi. Langkah-langkah berikut ini sangat bermanfaat untuk dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, cek semua bahan persediaan alat atau bahan. Yang kedua, dengan bantuan guru senior dan asisten laboratorium, mintakan informasi mengenai barang habis tahunan, periode mana dari tahun ajaran bahan habis tertentu dibutuhkan untuk digunakan, alat-alat yang mengalami kerusakan akut, alat-alat baru yang dibutuhkan pada tahun ajaran yang akan datang, dan alat atau bahan yang rusak atau hilang. Yang ketiga, mencari informasi proyeksi penerimaan siswa pada tahun ajaran yang akan datang. Yang keempat, pengecekan fasilitas laboratorium mencakup suplai air, listrik, gas, dan lain-lain. Yang kelima, mengecek harga-harga alat atau bahan pada saat ini dan memprediksi harga-harga tersebut pada tahun mendatang. Berdasarkan informasi di atas, masing-masing guru senior menyiapkan daftar kebutuhan untuk tahun yang akan datang. Daftar yang dapat dibuat harus mencakup tipe alat, model, dan jumlah yang dibutuhkan. Secara umum, daftar kebutuhan meliputi bahan yang habis, alat-alat gelas, plastik, dan logam, spesimen untuk biologi dan preparat mikro atau microslide. Yang selanjutnya ada alat tulis kantor dan lain-lain. Mendiskusikan hal yang penting dan kritis untuk penyelesaian kebutuhan alat atau bahan tersebut dengan melibatkan kepala sekolah dan guru senior. Yang berikutnya, inventarisasi alat dan bahan untuk memudahkan pemeriksaan dan
bahan laboratorium, perlu dilakukan inventarisasi yang sistematik. Inventarisasi ini dapat dibuat pada suatu buku atau secara komputasi sebagai daftar induk. Hal-hal yang umum diperlukan pada inventarisasi mencakup kode alat atau bahan, nama alat atau bahan, spesifikasi alat atau bahan, seperti merek, tipe, dan pabrik pembuatan alat. Yang selanjutnya ada sumber pemberi alat dan tahun pengadaannya. Yang selanjutnya tahun penggunaan, kemudian jumlah atau kuantitas, dan yang terakhir kondisi alat baik atau rusak. Untuk selanjutnya kita beralih ke perangkat peradministrasian alat dan bahan. Secara standar terdapat beberapa komponen nih administrasi laboratorium yang harus dipenuhi oleh pengurus lab. Berikut ini merupakan format yang ada mengenai komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu buku inventaris dan kartu inventaris. Lalu yang kedua kartu stok. Ketiga, kartu peminjaman alat dan bahan. Yang keempat, buku catatan harian laboratorium. Yang kelima, kartu resparasi. Yang keenam, laporan bulanan. Dan yang terakhir, daftar alat dan bahan. Baik, untuk yang pertama yaitu buku inventaris dan inventaris. Untuk keterangannya seperti ini. Lalu, contohnya seperti ini. Dan yang kedua yaitu kartu stok. Keterangannya seperti ini. Contohnya seperti ini. Lalu, yang ketiga yaitu kartu peminjaman alat dan bahan. Keterangannya seperti ini. Dan contohnya seperti ini. Yang keempat itu ada buku catatan harian laboratorium. Keterangannya seperti ini. Dan contohnya seperti ini. Lalu yang kelima ada kartu resparasi. Keterangannya seperti ini. Contohnya seperti ini. Lalu yang keenam itu ada laporan bulanan. Keterangannya seperti ini. Dan contohnya seperti ini. Lalu yang ketujuh ada daftar alat dan bahan. Keterangannya seperti ini. Dan contohnya seperti ini. Keamanan kerja di laboratorium. Pertama, gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padat, hindari kontak langsung dengan tangan. B. Bacalah tabel pada wadah dan pastikan pengambilan bahan kimia sesuai kebutuhan. C. Perhatikan cara pemindahan bahan kimia dari wadah satu ke wadah yang lain. D. Gunakan selalu kaca mata pengaman dalam kegiatan. E. Untuk siswa perempuan, ikatlah rambut ketika memakai zat kimia. F. Jangan mencium langsung bahan kimia. Kalau ingin mencium langsung, kipas-kipas saja ke arah hidung. G. Jangan mengembalikan zat sisa hasil kegiatan ke dalam botol sisa. Keselamatan di laboratorium. 1. Kebersihan dan kerapihan di laboratorium. Kedua, peralatan dan perencanaan keadaan darurat. Ketiga, tanda tabel, rencana dan pemasangan. 4. Penyimpanan bahan kimia dan limbah. 5. Gas dan kriogenika mampat. 6. Sistem tekanan dan vakum. 7. Tudung dan vertikilasi kimia. 8. Rencana keamanan yang ada. Dan 9. Pelatihan dan kesadaran pegawai di laboratorium. Adapun tanda keselamatan
dan keamanan di laboratorium. Yang pertama ada bahan kimia mudah meledak seperti etanol, aseton, asam asetat, amonium nitrat. Dan kedua, bahan kimia bersifat pengoksidasi dapat menyebabkan dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan produksi seperti hidrogen dan kalium perklorat. 3. Bahan kimia mudah terbakar seperti belerang, logam, alkohol hidrogen. Yang keempat, bahan yang sangat amat mudah terbakar berupa gas dan udara yang membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal seperti dietil ether, cairan, dan propan gas. Yang kelima, bahan kimia beracun seperti asam asianida, asam sulfida, uap timbal. 7. Bahan kimia menyebabkan iritasi amonia benziklorida. Kedelapan, bahan kimia korosif seperti belerang, dioksida klorin. Yang kesembilan, yang bersifat korosif dapat merusak hidung, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan membuat kulit melongo-lupas seperti HCI, H2SO, NaO sebesar 2%. 10. Menimbulkan beberapa bahaya lingkungan jika tidak menyingkirkan dengan benar. Ini memerlukan perawatan yang khusus yang harus diambil mengenai pembuangan. Lalu ada keamanan kesehatan lainnya seperti 1. Bahaya berasal dari hewan. Kedua, berasal dari benda tajam. Ketiga, berasal dari benda panas. Keempat, bahaya berasal dari benda pecah. Kelima, bahaya berasal dari bahan kimia. Keenam, bahaya berasal dari benda pengeluaran listrik. Ketujuh, bahaya membuat kerusakan mata dan wajah. Kedelapan, bahaya berasal dari mudah terbakar. Kesembilan, bahaya berasal dari bahan biologis. Kesepuluh, bahan berasal dari laser. Kesebelas, bahaya radioaktif. Ke-12, berasal dari benda mudah meledak. Dari pemaparan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa laboratorium merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum dengan alat dan bahan praktikum. Adapun fungsi dari laboratorium adalah sebagai sumber belajar, memecahkan berbagai masalah, menyeimbangkan antara teori dan praktik, meningkatkan aktivitas melalui pengembangan proses. Adapun jenis dari laboratorium terdiri dari laboratorium ilmiah, laboratorium fisika, laboratorium komputer, laboratorium medis, dan laboratorium metalografi. Adapun perangkat pengadministrasian yang harus ada di laboratorium dan disediakan laboratorium seperti buku inventaris dan kartu inventaris, kartu stok, kartu pinjaman, alat dan bahan, buku catatan harian laboratorium, kartu reservasi, laporan bulanan, dan daftar alat dan bahan. Standar laboratorium yang baik yaitu laboratorium yang telah memenuhi kriteria bangunan dan ruang laboratorium, bangunan memenuhi prasyarat keamanan dan keselamatan kerja, bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah dan aman, memiliki kelengkapan sarana dan prasarana, memiliki pengelolaan seperti kepala unit laboratorium, penanggung jawab laboratorium, dan tenaga teknis atau tenaga bantu laboratorium. Adanya pemeliharaan dan penyiapan alat dan bahan habis pakai. Adanya pendanaan untuk laboratorium. Keselamatan kerja dan keamanan laboratorium. Aturan keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium yang harus diperhatikan seperti memakai perlengkapan lab seperti baju lab, masker, dan sarung tangan untuk melindungi diri. Berhati-hati saat menggunakan alat-alat kaca. Gunakan alat bantu seperti pipet, sendok, dan pinset.
dan mengenal simbol-simbol di laboratorium seperti simbol mudah terbakar, mudah iritasi, dan mudah meledak, dan simbol lainnya.